11 Rabiul Awal, ibunda kami telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ikan guburnya Raudhah min Riyadil Jannah, dan kami selaku anak-anaknya insyaallah akan selalu mendoakan kedua orang tua kami ilmu yang bermanfaat dan juga anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili keluarga musibah almarhum Ibunda Hajah Fatimah binti Asni mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran daripada bapak-bapak sekalian, di mana di malam ini kita memperingati mengiringi wafatnya ibunda kami sekaligus memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i bashara wa ja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina hadratal muhtaramin, para alimil ulama, para asatizah, para kiai, para orang tua, para sesepuh dan bini sepuh, wabil khusus sahibul fadilah guru kita mukarramul muhtaram Bapak Kiai Haji Sadri Hamidi, yang semoga kita doakan beliau sehat panjang umur, bertambah ilmu, bertambah rezeki, hidupnya manfaat buat kita semua. Dan para asatizah yang lainnya, para guru yang saya mohon maaf tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan dengan hadirnya guru-guru kita, orang-orang tua kita pada majlis ini menjadi penambah turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sahibul bait Bapak Ustadz Abdullah bin Haji Mukhtar, betul ya? Yang semoga beliau sehat panjang umur, dan keluarga besar almarhumah Hajjah Fatimah binti Asni yang semoga semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara yang semoga kita semua dimuliakan Allah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah, termasuk pada malam hari ini kita bisa kumpul di tempat ini dalam rangka acara nuju hari atas mangkatnya almarhumah Ibunda Hajjah Fatimah, sekaligus juga dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga harapan dan doa kita bersama, acara yang kita hadiri ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati dan saya muliakan, antara maulid dengan peringatan kematian seseorang, kalau kita ingin korelasikan, itu ada hubungannya. Peringatan maulid boleh kita sebut maulud, boleh kita sebut mulud. Jadi boleh disebut maulid, boleh disebut maulud, boleh disebut mulud. Kalau kita bilang maulid, berarti kita memperingati saat lahirnya Rasulullah. Kalau kita sebut maulud, berarti kita memperingati tempat lahirnya Rasulullah. Tapi kalau kita sebut mulud, itu kita peringati hari lahirnya Nabi tanpa dibatasi oleh waktu.
Makanya buat kita yang namanya peringatan Maulid bukan hanya di bulan Rabiul Awal saja. Betul. Pada momen-momen tertentu kita bikin Maulid. Pindah rumah, tasyakurannya Maulid. Ngawinin Maulid. 7 bulan Maulid. Akekahan Maulid. Nyunatin cuman bercerai doang, kita nggak pakai Maulid kita mah. Betul. Orang mau bilang Maulid ini bid'atun munkaratun la aslalaha, biarin aja. Dia bilang bid'ah munkar, tidak ada dasar hukumnya, biarin. Kita masih suka kerjain. Mustahil kerjaan kayak gini salah, Pak, betul nggak? Kita peringati Maulid Nabi karena kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hadir dan lahirnya Rasulullah menghantarkan kepada kita jalan keselamatan dan menunjukkan kepada kita jalan kebenaran. Yang kedua, kita peringati haul atau kita peringati 7 hari pada malam hari ini. Dan kalau kita kumpul acara-acara semacam ini 7 hari, 14 hari, 40 hari dan seterusnya, ini akan mendatangkan manfaat untuk almarhumah dan almarhum, dan juga manfaat buat kita. Buat almarhumah Ibunda Hajjah Fatimah, ini mendatangkan manfaat buat beliau. Karena ada di dalam satu kitab yang ditulis oleh As-Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Al-Minnah Hussaniyah ala Wasiyatil Matbuliyah. Dan alhamdulillah saya dengan Pak Haji Ramdan Roni udah hatam itu kitab di Ukhuwah Islamiyah. Itu di dalam kitab itu dikutip oleh Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, tasaddaq ala mautak, fa inna Allah qad wakkala malaikatan yahmiluna as-sadaqatil ahya ilaihim fayafrahuna asyaddu ma kanu yafrahuna fid dunya wa yaqulun Allahumma fir liman nawwara qabrana wa basyirhum bil jannah kama basyarana biha." Hadis lumayan panjang ini. Pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, tasaddaq ala mautak." Wahai Ali, sedekahin tuh orang-orang yang udah meninggal di antara kamu. Apakah orang tuamu, mertuamu, saudaramu, siapa saja. Sedekahin. Ada yang disebut dengan sedekah, ada yang disebut dengan hadiah. Kalau sedekah itu kita berikan kepada orang yang tidak mampu. Tapi kalau hadiah kita berikan kepada orang yang mampu. Makanya doa tahlil ada tuh, doa wahbah, hadiyatan minna wasilah wa shadaqatan mutaqabbalah. Itu tugas kita apa? Memberikan hadiah, memberikan sedekah kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, kata Nabi. Dan yang namanya sedekah ini enggak hanya berbentuk materi saja, bisa berupa dengan kalimatun thayyibah, bacaan-bacaan yang baik, ucapan-ucapan yang baik, doa-doa. Itu bisa menjadi sedekah. Kalau malam ini sih bukan hanya doa-doa, ini ada kacang, ada apa tuh, kue bolu, anggur, manggis, jeruk, semangka, melon, masya Allah. Ini banyak banget, belum lagi berkat di dalam, ada berkat ya, ada ya. Ini luar biasa deh. Itu tugas kita hanya mengeluarkan sedekah saja. Rasulullah lanjutkan hadisnya, fa innallaha qad wakkala malaikatan, maka nanti Allah akan menugaskan malaikat-malaikatnya untuk apa? Yahmiluna sadaqatil ahya ilaihim, untuk membawa sedekahan-sedekahan orang yang hidup yang akan disampaikan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Kira-kira sedekahan keluarga besar Ibunda Hajjah Fatimah sampai apa kagak nih? Sampai apa kagak? Saya yakin, seyakin-yakinnya pasti sampai.
Makanya Nabi katakan, "Fayaprahuna asyaddu ma kanu yaprahuna." Itu orang-orang yang telah meninggal dunia yang kita kirimkan sedekahan-sedekahan, termasuk almarhumah Ibunda Hajah Fatimah. Fayaprahun, mereka tuh gembira. Asyaddu ma kanu yaprahuna fid dunya, yang kegembiraan mereka itu yang udah meninggal dunia melebihi kegembiraan ketika mereka dalam keadaan hidup. Nah, kita masih hidup nih, misalnya nih, ada yang bayar kontrakan 10 pintu, ada yang bayar utang 15 juta, arisan 10 juta, kira-kira gembira nggak tuh kita gitu? Gembira apa enggak? Ya meskipun omongan ngaco sih itu sih ya, tapi gembira kita. Tapi orang yang meninggal dunia kalah semua tuh kegembiraan orang yang hidup dengan kegembiraan orang yang meninggal dunia ketika mereka mendapatkan hadiah sedekah dari orang-orang yang hidup. Saking gembiranya mereka berdoa, Allah maghfir liman nawwara qabrana wa basyirhum bil jannah kama basyarana biha. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang telah menerangi kubur kami. Nih kita nih dapat doa nih dari almarhumah Ibunda Hajah Fatimah. Termasuk orang tua kita juga yang udah meninggal dunia kan dapat juga, Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Termasuk orang tua kita juga malam hari ini dapat nanti. Saking gembiranya mereka berdoa untuk kita, Allah maghfir liman nawwara qabrana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang telah menerangi alam kubur kami. Kuburan Ibunda Hajah Fatimah termasuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, malam hari ini terangnya luar biasa. Karena nanti insya Allah tadi sudah dibacakan Al-Quran, nanti akan dibacakan Fatihah, Yasin, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan seluruhnya dibaca nanti malam hari ini insya Allah. Bahkan kata Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab Syarhus Sudur bi Ahwalil Amwati wal Kubur, beliau pernah mengatakan apabila ada seorang anak, ini baru anak aja nih, membacakan Fatihah buat kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia, maka bacaan Fatihah si anak itu akan masuk ke kubur orang tuanya berupa cahaya yang cahayanya sebesar gunung Uhud. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Kalau enggak percaya mati dah, kita bacain rame-rame dah. Betul enggak? Apa doa yang kedua? Wa basyirhum bil jannah, dan kabarkan gembira kepada mereka kata yang meninggal dunia dengan surga. Kama basyarana biha, karena mereka telah menggembirakan kami. Malam hari ini nih, almarhumah khususnya Ibunda Hajah Fatimah itu gembiranya luar biasa. Nah, manfaat buat kita apa? Manfaat buat kita, kita juga semua nanti bakal mati, betul? Mati apa enggak? Pasti kullu nafsin za'iqatul. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati, mau atau tidak, suka atau tidak, kita ini semua bakal mati. Meskipun nih Pak, jujur nih, kita semuanya rata-rata, rada-rada, semua kayaknya kagak ada yang mau mati nih. Betul nggak? Semua orang kagak ada yang mau mati selama orang itu normal, yakin kagak mau mati. Ini kan orang normal semua nih ya. Yang nggak normal kita gajak ngomong, selama orang normal pasti kagak mau mati. Siapa yang mau mati coba? Nggak ada. Selama orang itu normal. Karena Allah udah nyatakan dalam Al-Quran, tadi saya jadikan muqaddimah, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah ya khairul bashar, itu Rasulullah, katakanlah Muhammad kepada mereka, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang mereka lari dari kematian itu, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan pasti mendatangi mereka. Semua kita ini semua pasti akan takut mau mati, pasti lari dari kematian. Jangankan yang muda, yang tua. Yang namanya panjang umur kan lintas orang, lintas generasi Pak.
Jangankan yang muda, yang tua aja nih, yang tua doanya pengen panjang umur, pengen panjang umur, pengen panjang umur, betul? Bahkan kalau cucunya datang, doain ngkong ya, doain nyai ya, nenek ya, biar panjang umur. Mestinya keinginannya diukur sama akibat. Coba deh, ini orang kadang-kadang keinginan tidak diukur dengan akibat. Umur udah 90 tahun pengen pindah panjang umur lagi. Gigi udah pada kagak ada, makan kacang kagak halus-halus, betul gak? Temen udah pada mati, dia umurnya 120 tahun, lah temen kan pada mati, mau ngobrol sama siapa dia coba? Akhirnya pelangok, pelongok, pelangak, pelongok, bengong aja. Temen udah pada mati, tapi tetap manusia itu pengen panjang umur. Bayangkan yang muda, yang tua tetap pengen panjang umur. Jangankan yang kaya, kalau kaya sih masih mending, kali panjang umur ada harapan. Ini yang miskin juga pengen panjang umur juga. Di Jakarta hidup ngontrak, pengen punya umur 150 tahun. Emang kagak capek bayar kontrakan, coba dipikir aja dah. Tapi tetap manusia itu pengen panjang umur. Jangankan yang sehat, yang sakit, yang di rumah sakit udah nangkrak lama banget, tetap pengen panjang umur. Jadi tua, muda, kaya, miskin, sehat, sakit, semua orang pengen panjang umur. Artinya manusia itu lari dari kematian. Nggak ada orang yang berani mati selama orang itu normal. Tapi Allah lanjutkan di dalam ayat yang ini, wa innahu mulaqikum. Hati-hati, sesungguhnya kematian itu yang akan mendatangi mereka. Makanya Rasulullah di dalam hadisnya sabdakan, lau anna ibna adama haraba min rizkihi kama yahrabu minal mauti la adrakahu rizkuhu kama yudrikuhul mautu. Seandainya anak Adam, yaitu manusia kita nih, yang mereka itu lari dari rezekinya, seperti dia lari dari kematiannya, rezekinya akan tetap mendatangi dirinya, seperti kematian pun akan mendatangi dirinya. Ini kita nggak bakalan bisa lari dari mati. Ayat yang lain, aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Di mana saja kamu berada, meskipun berada pada benteng yang tinggi dan kokoh untuk sembunyi lari dari kematian, nggak bakalan bisa. Yudrikumul mautu, kematian akan datangin kamu, nggak bakalan bisa lari kemana-mana pun. Berobat ke dokter mana juga, lihat dokternya aja mati. Lihat dokternya aja mati, betul nggak? Cari dokter yang bisa menahan penyakit gagal napas, udah kagak ada udah. Berobat ke Singapura, nggak bakalan bisa. Dulu kan ada Olga Saputra, berobat ke Singapura, mati nggak? Mati. Istri Pak SBY berobat ke Singapura, meninggal nggak? Ustadz Arifin Ilham berobat ke Singapura, meninggal juga. Bahkan yang mantan presiden kita, almarhum Pak Harto, Pak Soeharto itu, waktu beliau sakit kan dirawat di rumah sakit pusat Pertamina Mestik Jakarta Selatan. Itu dokternya Pak nggak tanggung-tanggung, 40 dokter. Dan dokter kepresidenan bukan dokter-dokter ecek-ecek ini, dokter-dokter istana, dokter-dokter besar yang diambil dari rumah sakit untuk menangani penyakit Pak Harto. Pada akhirnya beliau meninggal nggak? Meninggal. Apalagi kita yang berobat pakai BPJS. Udah gitu kelas 3 lagi, bayaran nunggak melulu lagi, belum dapat kamar udah keburu mati kita. Iya betul. Kita mati ini pasti, udah nggak bakalan bisa kita lari dari kematian. Mau ngumpet di mana juga kita nggak bakalan bisa. Inilah manusia, nggak mau meninggal, nggak mau mati. Bahkan manusia yang lebih parah lagi nih, udah mati pengen balik lagi. Ini manusia ada lagunya nih. Dalam ayat yang lain, hatta iza jadul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Sehingga tatkala sudah datang kematian kepada mereka, apa yang mereka katakan? Rabbirji'un, ya Tuhan, balikin lagi saya ke dunia, balikin lagi.
Gimana cara udah mati minta balik lagi? Kata Imam Syafi'i, "Lau anna iza mutna turikna." Seandainya setelah kita mati nih rame-rame nih, setelah mati dibiarkan begitu aja udah, nggak ada apa-apa, nggak ada tanggung jawab segala macam. Lakanal mautu rohatan likulli hayyin. Maka jadilah kematian itu hanya sekedar istirahat bagi orang yang hidup. Selesai udah urusannya. Tapi walakinna iza mutna bu'ithna. Namun apabila setelah kita mati kita akan dibangkitkan lagi. Wa nus'alu ba'da za'an kulli syai'in. Dan akan dipertanyakan setelah itu tentang segala sesuatu. Ini di dalam kubur kita, Masya Allah nih, nggak ada yang bisa nemenin kita. Benar? Benar nggak? Rasulullah sabdakan, yatba'ul mayyita salah satu. Nanti ketika ada orang mati akan ngikutin 3. Yang pertama ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Yang pertama adalah yang ngikutin keluarganya, anak, cucu, saudara, teman, tetangga, semua bakal ikutin semua, meskipun nggak semua. Tapi dia nggak bisa nemenin kita. Jangankan di kuburan, di rumah aja nih, di rumah nih. Misalkan ada seorang suami, istrinya meninggal. Kata Ustadz, Pak, jenazahnya besok aja Pak, kita urusin. Udah malam, udah taruh di kamar dulu Pak. Apa kata suaminya? Loh jangan Ustadz. Betul nggak? Tuh, nasi di rumah aja kita nggak mau ditemenin. Yang kedua apa? Hartanya, harta juga ngikut semua tuh, motor, mobil, segala macam ngikut semua. Tapi itu juga dia nggak taikin. Dia punya mobil Alphard, ketika mati ditaik nggak mobil Alphardnya? Kagak ditaikin tuh mobil Alphard. Terpaksa dia naik mobil Suzuki APP, punya musola, mereknya ambulan, hadiah dari partai. Depan ada ambulance. Tahu nggak panjangan ambulance? Ambulance itu kepanjangan angkutan mayat butuh jalan cepat. Itu mobil Alphard yang dia sayang ketika hidupnya dia nggak taikin, terpaksa dia naik mobil APP, mereknya ambulan, punya musola, hadiah partai. Padahal waktu hidupnya dia paling ogah banget naik mobil APP, bantingan setirnya kata keras. Tapi terpaksa ketika dia mati naik mobil APP. Dan itu juga bukan punya dia lagi. Punya apa? Punya musol, hadiah partai. Yang ikut lagi apa? Keluarganya. Harta nggak ngikut. Jangankan motor, mobil, segala macam, tikar bekas yang bakal bungkus jenazah itu dibawa pulang nggak? Bawa pulang. Begitu pulang kagak ada tikar, mana tikar? Lah, gua kira lu bawa. Ambil. Sampai diambil lagi ke musola, ke kuburan. Itu sampai tikar bekas. Yang ketiga, amalnya akan ikut. Maka kata Nabi, fayarji'u isnan, yang duanya pulang, harta pulang, keluarga juga balik pulang. Wa yabqa wahidun, yang kekal di dalam barang kita adalah amal. Makanya ada lagunya ibu-ibu suka nyanyiin, tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalah ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Tuh. Harta nggak ada gunanya, anak nggak ada gunanya, keluarga nggak ada gunanya. Yang akan membela kita adalah hak amal ibadah. Ya, perlu juga kita sering dengar lagu kayak gini Pak, ya. Dengan lagunya panona alus, tiru alus, bibir alus, ya. Itu sih bikin lupa mati. Ya Pak ya. Cikini kegondang dia, ya. Udah nyanyi aki-aki lagi kayak gitu. Dah, nih kita dengerin lagu kayak gitu nggak apa-apa untuk mengingat kita mati. Tuh, kita dalam kubur tuh akan ditemani dengan amal kita. Pantas Al-Imam Hatim Al-Asam pernah mengatakan begini, Ra'aitul khalqa
fa izan kullu syahsin mahbubun fa iza dakhalal qabra faraqahu mahbuba fa ja'altu mahbubi hasanati litakuna ma'i fil qabri. Kata Imam Hatim Al-Asam atau Hatim bin Ulwan namanya, ra'aitul khalqa, aku banyak memperhatikan banyak orang. Faizan, ternyata kullu syahsin mahbubun, setiap orang itu punya hobi. Setiap kita ini masing-masing punya hobi. Ada yang hobinya mancing, ada yang hobinya main bulu tangkis, ada yang hobinya goes, ada yang hobinya burung. Macam-macam hobi kita ini berbeda-beda. Tapi faiza dakhalal qabra faraqahu mahbuba. Namun apabila dia masuk ke kuburan, dia akan berpisah dengan yang dia sukai, yang dia hobi itu berpisah. Orang demen mancing, waktu matinya joran kagak masuk ke dalam kuburan, betul? Orang main bulu tangkis demen banget, raket kagak masuk ke dalam kuburan. Faraqahu mahbubah, pasti dia akan berpisah dengan yang dia cintai. Faja'altu mahbubi hasanati, maka aku jadikan kesukaanku itu adalah kebaikan. Untuk apa? Litakuna ma'i fil qabri, supaya kebaikan itu akan tetap bersamaku di dalam kuburan. Makanya nih kita mumpung masih pada hidup nih, kalau orang-orang yang meninggal dunia itu kan minta, Rabbirji'un, ya Tuhan kembaliin lagi saya ke dunia. Pengen apa mereka tuh? Pengennya dua, la'alli a'malu sholihan, aku ingin beramal soleh, soleh. Tapi kan udah gak bisa, kita nih masih ada kesempatan baik. Tuh, Allah masih panjang umur, kasih panjang umur. Mudah-mudahan umur kita panjang dalam taat ibadah kepada Allah. Itu yang kita pengen. Khairun nas man thala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik orang yang panjang umurnya, bagus juga amalnya. Kita termasuk orang-orang soleh semua, insya Allah, amin nih. Nih kita di kuburan bakal ditanya 4 nih. Man rabbuka, wa ma imamuka, wa man nabiyuka, wa man kiblatu, wa ma kiblatuka, wa man ikhwanuka. 5 yang ditanya nih. Yang pertama, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, itu jawabannya. Paling kagak itu jawabannya. Wa ma imamuka, apa imamu? Al-Qur'anu imami. Wa ma nabiyuka, wa man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammadun nabi. Wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? Al-Ka'batu kiblati. Wa man ikhwanuka, siapa saudaramu? Al-muslimu wal muslimatu ikhwani. Makanya mumpung masih pada hidup nih ya, saya bilangin ya, apalin jawabannya tuh. Mumpung masih pada hidup ya, sudah kasih tadi jawabannya tuh. Ngapalinnya jangan pakai mulut, Pak. Kalau pakai mulut, jangankan kita ditanya sama 2 malaikat ini, ditanya sama polisi di depan permai itu nggak pakai helm, bingung kita. Betul nggak? Ngapalinnya pakai amal. Makanya di dalam akidah mujmalah kita suka baca tuh, wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati kiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Itu ada di dalam akidah mujmalah. Di majelis saya setiap awal tuh selalu dibaca itu untuk ngapalin, supaya nanti di dalam kubur kita lancar jawabnya, begitu ya. Ngapalinnya saya kali katakan jangan pakai mulut, pakai apa? Pakai amal. Jadi kita ini bakal ada tanggung jawab, belum lagi nanti di akhirat panjang lagi ya. Karena udah ada Isya, maka saya sampaikan di sini saja. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ada manfaat untuk kita semua. Dan sebelum ditutup, saya ingin mengajak membaca surah Al-Fatihah khusus untuk almarhumah Ibunda Hajjah Fatimah binti Hasni, yang semoga Allah terima segala amal-amal baiknya, jasa-jasanya, kebaikan-kebaikannya, dan Allah ampunin segala kesalahan dan dosa-dosanya. Anak cucunya menjadi anak yang solih dan solihah,
anak yang bakti kepada kedua orang tua, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa ditambahkan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita semoga Allah matikan kita dalam husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatul haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nubasu insyaallah ta'ala minal aminina birahmatillahi wa karamih.